Harian GMI Ebenezer Palembang. Hidup takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan, kesuksesan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya selalu menghormati Tuhan dan mengasihi sesama. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah sumber pengharapan di tengah-tengah hidup. Engkau juga sumber pengetahuan, sumber hikmat dan bijaksana kami dapatkan ketika kami hidup takut akan Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami semakin mengenal, mengasihi, dan mencintai Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Orang bijak mendengarkan nasihat. Kalau kita bicara tentang nasihat, banyak orang yang mau menerima nasihat. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang-orang yang mau menerima nasihat adalah orang-orang yang mau hidupnya ke depan lebih baik dari kehidupan mereka di masa lalu mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak pemimpin secara rohani dan juga pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi sekuler. Mereka, kehidupan mereka, cara mereka memimpin, cara mereka mengambil keputusan dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ketika pemimpin rohani, dia memperoleh seorang mentor, seorang senior, hamba Tuhan, pendeta yang rohaninya betul-betul rohani yang luar biasa, maka dia akan menjadi pemimpin gereja juga yang memiliki kerohanian yang luar biasa. Begitu juga dengan para pemimpin di bidang mereka masing-masing, pemimpin-pemimpin perusahaan dimanapun bekerja. Ketika orang-orang yang mempengaruhi adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berpikir positif, dan orang-orang yang hidupnya di jalan Tuhan, maka segala keputusan mereka juga dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, para pemimpin-pemimpin harus memiliki hikmat. Pagi ini kita akan belajar dari kehidupan Musa. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Mertua Musa adalah Yitro. Yitro mengunjungi Musa ketika Musa dan bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Lalu ketika itu dilihatnya lah Musa menghakimi bangsa Israel sendiri. Lalu Yitro menasehati Musa, kalau engkau lakukan ini, engkau akan capek, rakyatmu juga akan lelah seharian berdiri menunggu nasihatmu dan petunjuk dari Allah. Maka Yitro menasihati Musa, carilah orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang benci pada pengejaran suap. Kau percayakan orang-orang yang seperti mereka untuk mereka memimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Musa mendengarkan nasihat Yitro mertuanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Yitro, itulah yang dikerjakan oleh Musa. Ketika Musa mau mendengar nasihat mertuanya, Musa melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yitro. Dan akhirnya bangsa Israel juga bisa merasakan bagaimana setiap keputusan, perkara-perkara yang kecil bisa diselesaikan. Lalu kalau ada persoalan dan perkara-perkara besar yang mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan,
maka mereka harus menghadap kepada Musa. Ini satu hal yang luar biasa di tengah-tengah kepemimpinan Musa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kenapa Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Rupanya inilah yang Tuhan katakan, tidak ada manusia yang memiliki hati yang lemah lembut seperti Musa. Musa adalah manusia yang paling lemah lembut dalam dunia ini. Artinya lemah lembut bukan lemah gemulai, bukan. Lemah lembut, hatinya penuh dengan kelembutan. Inilah buktinya Musa mau menerima nasihat dari Yitro mertuanya. Orang bijak akan menerima nasihat dari orang yang bijak. Ketika orang bijak menerima nasihat dari orang bijak, dia semakin tambah bijak. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, perhatikanlah, hati-hatilah, ingatlah siapa orang-orang yang di sekelilingmu dan apa nasihat yang mereka berikan kepadamu. Jangan asal terima nasihat. Lihatlah hidup mereka. Apakah hidup mereka lebih baik dari kita? Lihatlah kerohanian mereka. Apakah mereka betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan? Banyak orang Kristen menerima nasihat dari orang yang tidak percaya Kristus. Banyak orang Kristen menerima nasihat dari orang-orang yang tidak peduli dengan imannya. Bagaimana akan menjadi seorang pemimpin yang hebat? Lalu seorang pemimpin yang hebat akan menerima nasihat-nasihat dari orang-orang yang bijak. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 2 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nasihat yang bijak bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita mampu menerima nasihat dan juga menasihati, sehingga banyak orang hidup kembali ke jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang pagi ini mengingatkan kepada kami. Benar Tuhan, ada banyak nasihat, ada banyak moto, ada banyak kata-kata mutiara yang tersebar di seluruh kehidupan kami bisa membacanya. Beri hikmat dan bijaksana ya Tuhan, supaya kami tidak menuruti kata-kata orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh memilih nasihat dari orang-orang yang betul-betul hidupnya takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk menerima nasihat dan memberi nasihat sehingga hidup kami semakin bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.